Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Camelia Channel. Kali ini saya akan membahas tentang backup dan restore database atau basis data. Karena ketika kita sudah bisa menguasai DML, DCL, DDL, maka database yang sudah kita buat tadi ada kalanya suatu saat kita perlu untuk membackup untuk keamanan, begitu juga untuk backup ketika kita akan migrasi server. Karena data yang sudah masuk ke dalam server tersebut menjadi data penting dan kita tidak mungkin membuat lagi data yang baru. Bahkan data tersebut merupakan data-data yang kita perlukan untuk sistem informasi berikutnya. Bagaimana cara membackup dan merestore sebuah database? Tentunya sebelum Anda menyimak, silahkan bagi yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang belum, yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share, supaya kami juga tetap bisa berkreasi dengan semangat. Baiklah, mari kita simak video berikut ini, bagaimana cara membackup dan merestore database, dan ada berapa cara. Langkah awal untuk membackup dan merestore database seperti yang sebelumnya di video-video sebelumnya Anda simak, saya menggunakan sebuah aplikasi SAM di sini untuk database-nya, karena di aplikasi SAM ini sudah lengkap ya, ada Apache MySQL. Tetapi saya di sini menggunakan CLI, Command Line Interface, sehingga perintah-perintah yang dilakukan berbasis command line. Langkah awal, kita login dulu, MySQL, menu. Saya menggunakan user baru. Saya tampilkan dulu database-nya yang ada di sini. Ada database DB baru. Langkah awal, kalau memang database ini sudah ada tabelnya, saya coba lihat dulu tabel DB baru. Ada tabelnya nggak di dalamnya? Karena ketika kita membackup, otomatis apa yang ada di dalam database tersebut akan masuk dalam backupan kita. Sudah ada tabel di dalamnya. Oke, saya exit. Langkah awal kalau kita ingin membackup sebuah database, yang di sini saya menggunakan aplikasi SAM, berarti berbasis Windows, maka kita bisa membuka file installernya. Kalau di sini ada Explorer. File Explorer, kemudian di folder data, di folder MySQL, kemudian data. Di sini ada nama database DB baru. Di dalamnya juga sudah ada file FRM, IBD, sama OPT. Ini adalah file database-nya. Jadi Anda cukup mengcopy file ini saja, kemudian Anda taruh di folder yang Anda anggap aman. Bisa ke flash disk atau ke cloud computing, Google Drive, atau apa yang aman intinya. Suatu saat kalau Anda ingin merestore atau mengembalikan database ini, maka Anda cukup mengcopy lagi, kemudian sudah Anda install SAM-nya mungkin beserta MySQL-nya. Setelah itu Anda cukup mempaste atau menaruh file tersebut ke folder yang sama, yaitu di data. Maka otomatis database tersebut sudah masuk ke dalam server tersebut. Berikutnya, kalau kita ingin menggunakan atau ingin membackup database menggunakan CLI atau Command Line Interface, maka saya bisa MySQL min-u, usernya baru tadi, min-p, kemudian DB baru, nama database-nya. Akan saya backup kemana? Tetapi filenya berbeda. Kalau yang tadi copy data itu ada beberapa file, maka kalau berbasis Command Line Interface ini nanti file backupnya hanya ada satu, .sql. Saya copy ke ini. Anda tentukan di mana Anda akan
naruh file backupnya. Misalkan akan saya taruh di folder dokumen, kemudian di sini saya membuat folder backup. Maka lokasi filenya ini ada drive C, user, Zbook, dokumen backup. Akan saya taruh di sana. C, dokumen, C.2, user, Zbook, dokumen backup. Saya simpan dengan nama db_baru.sql. Saya enter, masukkan password daripada user tersebut. Maka file backupnya akan muncul di sini, db_baru.sql. File ini yang nantinya bisa Anda gunakan untuk merestore database. Ada berbagai cara untuk membackup dan merestore database. Ada yang berbasis GUI, ada juga yang berbasis command line. Tetapi bagi Anda yang mungkin menggunakan sistem operasi Linux, Anda akan lebih sering menggunakan command line. Ini bisa kita buka. Hasilnya menggunakan notepad, karena sebenarnya filenya file teks. Kalau kosong seperti ini, berarti database-nya belum masuk. Kalau kita lihat di sini kan kosong. Bisa jadi ada kesalahan pada saat proses backup. Sekarang kita ulangi lagi. Kalau misalkan saya taruh di folder yang berbeda, misalkan saya taruh di pembelajaran, misalkan di sini. Zbook Documents pembelajaran. db_baru.sql 1, 2, 3, enter. Anda harus menunggu proses backup hingga selesai. Ada kesalahan perintah yaitu komen. Jadi ini MySQL itu harus ada penambahan MySQL dump. Enter 1, 2, 3. Berhasil. Di folder backup ini saya lihat dulu di folder backup. Maka hasilnya ada ukurannya, size-nya. Jadi perintah untuk membackup database itu bisa menggunakan MySQL dump, bukan MySQL saja. Kalau hanya MySQL jadinya seperti tadi, tanpa ukuran. Di sini akan kita lihat hasilnya. Hasil file daripada dump, MySQL dump tadi seperti ini. Kalau di dalam database tersebut sudah banyak isinya berupa data apapun, maka file ini nanti isinya akan lebih banyak, nggak hanya sedikit seperti ini. Dan tentunya proses backupnya juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikutnya akan kita coba bagaimana caranya merestore database-nya. Saya drop dulu database-nya. Show databases, bukan, saya drop database. Saya hapus database-nya, nanti untuk direstore kembali. Sudah terhapus, saya tampilkan lagi, sudah nggak ada.
Maka berikutnya adalah bagaimana cara merestore. MySQL min u root min p, database-nya lokasinya di drive C, membuat database baru ya, DB baru. Ini panahnya dibalik. Kalau yang awalnya tadi panahnya ke arah kanan, sekarang ke arah kiri. Di mana filenya? User zbook dokumen backup. Nama filenya adalah dbbaru.sql. Saya enter. Saya coba login lagi. Min p. Show databases. Belum ada. Jadi perintah tadi belum berhasil. Usernya bukan root, tetapi baru. Show databases. Tuh, saya lihat ke user root. Quit MySQL min u root min p. Tanpa password. Show databases. Sekarang saya nyoba merestore database, tetapi yang melakukan root. Karena kita nggak tahu apakah user baru tersebut yang tadi kita gunakan untuk merestore database itu punya hak akses untuk membuat database atau tidak. Oke, saya akan membuat DB baru tanpa password. Unknown database. Karena kita ingin merestore sebuah database ke DB baru, sedangkan di dalam sistemnya belum ada nama database dengan nama database tersebut. Maksudnya kita kan ingin memasukkan sebuah data dari file SQL ke dalam sebuah database. Maka ruangnya harus kita buat terlebih dahulu. MySQL min u baru min u root min p. Create database DB baru. Oke, database-nya sudah ada. Selanjutnya kita isi dari backup-nya tadi. DB baru. Kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai. Tadi ada database kosongan ya, belum ada tabelnya. Harusnya setelah kita restore ini, maka di dalamnya ada isi daripada database yang sudah kita restore. MySQL min u root min p. Show databases use db baru show tables. Ya, di dalamnya sudah ada tabel yang kita dapatkan dari file backup yang ini. Jadi, langkah awal sebelum Anda merestore, kalau backup tadi kan lancar kecuali komennya keliru. Tetapi untuk proses restore, maka di dalam database di dalam server tersebut harus sudah ada nama database meskipun kosongan. Nama database dengan nama sesuai dengan yang kita inginkan, yang akan kita isi dari file backup milik kita. Saya rasa sampai di sini bagaimana cara membackup dan merestore suatu database sudah selesai. Di sini memang ada beberapa langkah-langkah yang keliru dan memang itu ya sengaja supaya kita mengetahui
permasalahan-permasalahan yang ada pada saat kita proses pembackupan atau mengcopy file database. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.